Senang sekali pada pagi hari ini Bu Lia bisa bertemu dengan anak-anak dalam ibadah pagi akhir pekan. Kita bersyukur hari ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari Tuhan. Sepanjang sepekan ini Tuhan sudah memberkati belajar kita dan kita mau bersyukur kepada Tuhan dengan bersungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Tuhan kita dengan kasih Yesus manis dan indah. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati sampai hari ini. Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, Tuhan memberkati kami dengan kasih berlimpah melalui orang tua kami, orang-orang di sekitar kami. Pada pagi hari ini kami mau membawa hati kami bersyukur, kami mau membawa hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada kami lewat renungan yang akan kami dengarkan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, renungan kita pada pagi hari ini temanya adalah penuh perhatian dengan judul Tuhan mengasihimu. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 16 bagian B. Bu Lia akan membacakan bagi setiap kita, demikian bunyi firman Tuhan. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Sekali lagi ya, Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Nah, anak-anak, ada sebuah kisah tentang seorang anak gadis. Anak gadis itu buta, ya, anak gadis itu buta dan suatu saat dia mengalami kesulitan hidup. Dia tidak punya siapa-siapa, lalu dia mengalami kesulitan hidup. Dia tidak tahu harus meminta pertolongan kepada siapa. Nah, anak-anak, kira-kira kalau anak-anak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh gadis ini, kira-kira apa yang kalian lakukan ya? Ya, si gadis ini ingat bahwa dia punya Tuhan Yesus, ya. Kita juga punya Tuhan Yesus, ya. Jadi si gadis ini tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia, maka dia berdoa. Dia berlutut di hadapan Tuhan dan berdoa. Dia yakin bahwa Tuhan Yesus mendengarkan doanya karena Tuhan Yesus mengasihi dia. Nah, setelah dia selesai berdoa, tidak lama kemudian ada seseorang yang mengetuk pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Lalu si gadis ini mendekati pintu rumahnya dan membukakan pintu rumahnya. Tetapi karena si gadis ini buta, tidak bisa melihat, maka dia tidak tahu siapa yang datang. Biasanya sih
Setiap kali ada orang berbicara, dia langsung tahu, oh ini suaranya bapak ini, begitu ya. Ini suaranya ibu ini suara temanku. Tetapi kali itu ketika orang itu mendekati dia tidak tahu siapa itu karena dia belum pernah mendengar suara itu. Nah, apa yang dilakukan oleh si pria tadi yang datang ke rumahnya gadis ini? Dia ternyata memberikan gadis ini uang. Uang itu adalah uang yang diberikan kepada gadis ini sesuai dengan doanya kepada Tuhan. Loh, bagaimana bisa ya? Padahal dia berdoanya kepada Tuhan Yesus yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan Yesus memakai orang ini untuk memberkati si gadis buta ini. Tidak ada yang mendengar doanya si gadis buta ini. Bahkan yang pria yang datang itu pun tidak tahu. Tetapi Tuhan yang menggerakkan orang itu. Si gadis buta ini sangat bersyukur kepada Tuhan. Sehingga dia membuat sebuah lagu. Dan lagu itu mungkin anak-anak pernah mendengar. Ada di Kidung Jemaat. Ya, namanya siapa, ada yang tahu gadis itu? Si gadis buta yang menuliskan salah satu lirik di Kidung Jemaat. Ya, si gadis buta itu namanya Fanny Crosby. Nah, kalau anak-anak mau tahu cerita lebih lanjut, anak-anak nanti bisa browsing sendiri ya. Nah, anak-anak, kita tentu sangat percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, ya. Apa buktinya kalau Tuhan Yesus mengasihi kita? Bagaimana kok bisa Allah yang maha tinggi dan Allah yang tidak terlihat itu mengasihi kita? Kita bisa melihat dari karya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia. Anak-anak ingat apa saja yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ya, ada begitu banyak. Kita coba lihat beberapa saja ya anak-anak ya. Yang pertama, Tuhan Yesus dekat dengan semua orang. Tuhan Yesus ketika dia ada di dunia sebagai manusia, dia dekat dengan semua orang. Ya pria, ya wanita, anak-anak, orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang punya jabatan tinggi, raja, sampai pengemis yang tidak dikenal oleh orang. Tuhan Yesus dekat dengan mereka semua. Nah, kita juga percaya hari ini Tuhan Yesus dekat dengan kita. Ketika kita berdoa dalam hati sekalipun, saking dekatnya Tuhan Yesus tahu semua doa kita meskipun di dalam hati. Lalu apalagi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ternyata Tuhan Yesus tidak hanya dekat, tidak hanya suka mengajar, berkhotbah, tetapi dia juga mengasihi manusia dengan tindakannya. Dia memberi makan yang lapar. Anak-anak ingat kisahnya? Ketika Tuhan Yesus memakai 5 roti dan 2 ikan, ya, dipakai Tuhan untuk apa? Untuk memberi makan 5.000 orang yang kelaparan. Tidak hanya itu, tetapi masih banyak mujizat Tuhan Yesus memberi makan. Memang tidak semua kisah Tuhan Yesus dicatat di Alkitab, karena Yohanes berkata, kalau semua yang dilakukan Tuhan Yesus dicatat, nggak cukup semua buku di dunia ini dikumpulkan. Nah, itu berarti Tuhan Yesus juga peduli kepada kebutuhan kita. Sama, kalau dulu Tuhan Yesus peduli, sampai hari ini juga Tuhan Yesus tetap peduli kepada kita. Nah, lalu apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus? Tuhan Yesus juga menyembuhkan yang sakit. Tuhan Yesus tidak tahan melihat kalau ada orang sakit lalu tetap dalam keadaan sakit. Nah, masih ingat ada salah satu kisah, ada seorang pria yang sudah lama di pinggir kolam Bethesda. Dia sangat berharap ada orang yang menolong dia, tetapi dalam waktu yang lama tidak pernah ada yang membantu dia sampai dia sudah putus asa. Tetapi Tuhan Yesus datang dan menyembuhkan. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh bisa berjalan, orang yang buta bisa melihat, lalu orang yang sakit ayan ditolong dan disembuhkan, kerasukan setan sampai yang mati bangkit oleh karena Tuhan Yesus yang menyembuhkan. Nah, anak-anak pernah sakit lalu berdoa? Pernah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus? Ya, Bu Lia pernah.
Bulia juga yakin anak-anak juga pernah mengalaminya. Dan kalau hari ini anak-anak sehat, itu semua adalah berkat Tuhan bagi kita. Nah, lalu itu berarti bahwa Tuhan Yesus sayang kepada kita. Yesus sayang saya, Yesus sayang kamu. Nah, anak-anak kita coba ganti kata-kata ini ya. Nanti kata-kata saya itu diganti namamu. Lalu kamu itu cari kalau ada orang di dekatmu, boleh ganti namanya dengan orang yang ada di dekatmu. Contohnya begini ya. Yesus sayang Bulia, Yesus sayang Pak Sam. Nah, contohnya begitu. Kita akan mengucapkannya dengan penuh syukur, dengan penuh keyakinan. Tuhan Yesus sayang saya, Tuhan Yesus sayang kamu. Itu ya anak-anak ya. Karena kita sangat yakin bahwa Tuhan Yesus sangat sayang kepada kita. Mungkin sekarang kita tidak bisa melihat wujud Tuhan Yesus dengan menggunakan mata kita, tetapi kita percaya Tuhan Yesus, Immanuel tetap ada bersama-sama dengan kita, dekat dengan kita, meskipun tidak bisa kita lihat dengan mata kita. Nah, itu adalah renungan kita pada pagi hari ini. Inti renungannya adalah Tuhan Yesus sungguh-sungguh mengasihi dan memperhatikan kita, sehingga Ia memberi yang terbaik kepada kita. Itu sebabnya kita harus tetap tekun berdoa, sampaikan kepada Tuhan Yesus setiap kebutuhan kita, keluhan kita, isi hati kita, dan belajarlah mengucap syukur atas setiap kasih Yesus yang sudah kita terima dalam kehidupan kita. Nah, anak-anak, sebagai wujud ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus yang sudah memberikan yang terbaik kepada kita, maka hari ini kita juga akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Anak-anak bisa mengumpulkan persembahan, disimpan di rumah terlebih dahulu. Kita akan memberikannya nanti pada suatu saatnya, disimpan terlebih dahulu. Berikan persembahan berapapun itu, yang penting berikan dengan rasa ucapan syukur, oleh karena Tuhan Yesus mengasihi kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan segenap hati kami boleh melihat dan menyadari cinta kasih Tuhan dalam hidup kami. Seluruh keberadaan kami hari ini kami yakin ada karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak yang belajar meskipun harus dari rumah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami dengan kesehatan, memberkati mereka dengan semangat belajar yang baik. Tuhan, juga kami memohon berkat-Mu untuk para guru kami yang mengajari kami. Tuhan, menolong memberikan hikmat kepada mereka supaya mereka boleh membantu kami mendapatkan pengalaman-pengalaman lewat ilmu yang disampaikan kepada kami. Tuhan, memberkati juga orang tua kami, Tuhan, dengan kesehatan dan kekuatan dan berkat berlimpah dari Tuhan. Karena kami tahu Tuhan memelihara kami dan memberkati kami juga lewat orang tua kami. Berkati sekolah kami SD Kristen 3, kiranya boleh menjadi tempat di mana kami boleh mengembangkan diri dan mempermuliakan nama Tuhan. Kami memohonkan juga berkat-Mu ya Tuhan untuk kota kami Salatiga. Berkati kota kami menjadi kota yang aman, nyaman dan sehat. Berkati bangsa kami, berkati presiden kami, berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Kiranya bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil
Yesus sayang padaku. Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita. Tuhan kita tidak pernah berdusta. Tuhan kita Allah yang setia. Anak-anak, Bulia berharap anak-anak tetap sehat, tetap menjaga kesehatan masing-masing ya. Jika tidak perlu keluar rumah, jadi jaga kesehatan, makan makanan sehat, lalu belajarlah dengan baik. Jika ada tugas, kirimkan tugas tepat waktu supaya tidak menunda-nunda pekerjaan. Sampai ketemu pada ibadah pekan yang akan datang. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Shalom.